At the other end, Indonesia with some slick passing into the penalty area. Rafael Struck picks it up and he's brought down. There's a tangle of feet and it's Ahmad Jamas who's clipped the attacker. And it's a penalty and a massive opportunity for Marcelino Ferdinand to open the scoring. Passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. Assalamualaikum, selamat datang di channel Sport Santuy. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai lika-liku posisi striker Timnas Merah Putih. Dalam beberapa pekan ini pecinta Timnas masih berharap cemas mengenai siapa yang akan direkrut kembali oleh jajaran PSSI untuk mengisi posisi striker di skuad Merah Putih, dalam persiapan mengarungi round 3 nanti. Sekedar diketahui pelatih tim nasional Indonesia Sintayong dalam beberapa pekan ini masih memberikan lampu hijau kepada PSSI, untuk mencari pemain dengan posisi striker yang haus gol. Mengingat selama ini salah satu problematika di timnas senior kita adalah di posisi penyerang dengan tidak adanya pemain dengan gaya finishingnya seperti yang diharapkan oleh sang pelatih asal Korea itu. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya Anda support dulu channel kami dengan cara like, komen dan subscribe channel kami agar Anda tidak ketinggalan info terupdate tentang Timnas dan juga hal lain tentang Timnas. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Rafael Struijk yang jadi tumpuan di lini depan Timnas sekarang ini pun juga masih dianggap belum sepenuhnya memuaskan oleh Sintayong. Bahkan Sintayong pernah mengungkapkan jika para pemain lini depan harus mengoreksi diri dan menaikkan kualitas mereka jika mereka tetap ingin bermain untuk Timnas. Rafael Struijk merupakan salah satu pemain yang cukup bisa diandalkan di lini depan. Dia pintar mencari dan membuka ruang sehingga kadangkala mengecoh pertahanan lawan. Namun kembali lagi masalah finishing. Rafael Struijk masih belum temukan ritme untuk jadi goal getter sang Merah Putih. Terlihat di pertandingan terakhir melawan Filipina. Posisi Rafael agak ditempatkan di sisi kanan depan dan Marcelino jadi striker bayangan, namun hasilnya belum maksimal. Begitupun Ramadan Sananta dan juga Dimas Derajat. Kedua striker timnas senior ini juga belum memenuhi ekspektasi Sintayong, dan acak kala mereka di bangku cadangkan di pertandingan timnas akhir-akhir ini. Bahkan Ramadan Sananta tidak masuk skuad yang dipanggil oleh pelatih Sintayong saat timnas bersua dengan Irak dan juga Filipina di dua laga terakhir di round 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia bulan lalu. Tak jauh berbeda dengan Dimas Derajat, Dimas memang sejatinya dipanggil ke skuad Merah Putih untuk melawan Irak dan Filipina, namun Dimas tidak masuk starting 11 untuk 90 menit di dua laga itu. Berkaca dengan komposisi lini depan Timnas sekarang, para pecinta Timnas pun berharap agar kepastian siapa yang akan jadi striker baru untuk Timnas di bulan September esok agar segera dipastikan, mengingat tidak banyak lagi waktu untuk Timnas kembali berlaga di lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round 3 pada September nanti. Nama striker FC Utrecht pun santer terdengar akan direkrut PSSI untuk mengisi posisi striker Timnas Indonesia ke depan. Ya, dia adalah Olli Romeni. Olli Romeni menjadi satu dari sekian striker yang digadang-gadang akan masuk skuad pada September esok. Namun untuk kepastiannya belum ada pihak yang berani mengiyakan bahwa Olli Romeni lah yang akan dipilih oleh Sintayong dan juga pihak PSSI untuk memperkuat Timnas nantinya. Namun, ada kabar dari salah satu sumber dari jajaran PSSI mengatakan bahwa memang Olli Romeni masuk radar PSSI untuk segera dinaturalisasi, tapi ia juga tidak berani memberikan informasi validnya kapan hal itu terwujud. Kita berdoa bersama semoga titik terang mengenai siapa yang akan menjadi partner Rafael Struijk, Ramadan Sananta ataupun Dimas Derajat di lini depan Timnas segera terjawab dari pihak PSSI maupun dari pelatih Sintayong. Karena sejatinya setiap pemain yang akan diambil oleh PSSI pasti melalui persetujuan dari Sintayong.
Frantic from the first whistle. Indonesia coming forward to take it to the byline, and it's cut back to Rafael Struck. The goalkeeper stands up tall to tip it over the bar. A good save, but it's a warning shot for Jordan. And the high energy start continues in the 9th minute at the other end. Jordan coming forward, a lovely through ball to Arif Al-Haj, bearing down on goal. The goalkeeper, Anando Ari, is quickly off his line to snuff out the danger. Really good goalkeeping there. Probing for the opening. Almost found it. Back at the other end. Indonesia with some slick passing into the penalty area. Rafael Struck picks it up, and he's brought down. There's a tangle of feet, and it's Ahmad Jamas who's clipped the attacker. And it's a penalty and a massive opportunity for Marcelino Ferdinand to open the scoring, which he does, tucking it away into the left-hand corner. Smartly struck from the rising star, and Indonesia have the advantage in this must-win match. More slick passing, and they're through here, and Witan bends it into that far corner. It's a scintillating move. It's football of the highest quality, as Indonesia cut Jordan's defence apart with a sweeping move. Marcelino to Rizky Ridho, and Witan is there. Into the 70th minute, we jump forwards. The second half, Indonesia come again. Marcelino tucks it past the goalkeeper to make it 3-0. It's the deftest of touches, and surely that books Indonesia's passage into the knockout rounds. Lovely 1-2, gets it back, and then prods it past the goalkeeper. Jordan trying to stage the most unlikely of comebacks. On the front foot here, ball slid through, but the goalkeeper's there to palm it away. Stood up tall, and they've had to absorb a little bit of pressure as Jordan try and find a way back into this game. They come again in the 79th minute. Shot comes in, it's heavily deflected, and it's into the back of the net. Justin Hubner, unlucky defender, scores an own goal, heavily deflected after Wazim Al-Rialat had taken the shot. And Jordan come again just minutes later. Ali Azaiza picks it up, driving into the penalty area, tries to squeeze it in at the near post, but Anando Ari stands up tall once again. Great save from the goalkeeper. Indonesia now finishing strongly. Pratama Ahan to launch this throw-in into the penalty area, and it's nodded on and it's in. Komang is there to guide it past the goalkeeper to make it 4-1 to Indonesia. And congratulations to them as they brushed off a disappointing debut opening game against Qatar to claim back-to-back wins against Australia and now Jordan.